Bayangkan melangkah ke sebuah perkebunan anggur Portugis yang dulunya ramai, kini sunyi dan ditumbuhi tanaman liar. Rumah pertanian megah dengan banyak kamar tidur itu dulunya dipenuhi kehidupan sehari-hari keluarga Serraiva. Keluarga Serraiva yang dipimpin oleh Jose Serraiva telah berkecimpung dalam bisnis anggur selama beberapa generasi. Jose mewarisi perkebunan itu dan mengembangkannya menjadi bisnis yang berkembang pesat. Meskipun mereka sukses, keluarga itu hidup dengan sederhana, menghindari gaya hidup mewah. Namun, Jose memiliki sisi yang misterius. Rumah pertanian itu masih menyimpan seragam Portugis dan Jerman dari Perang Dunia Kedua, meskipun beberapa telah dicuri selama bertahun-tahun. Penemuan ini telah memicu spekulasi bahwa ia mungkin memiliki simpati terhadap tentara Jerman selama perang. Maria Serraiva adalah perekat yang menyatukan keluarga besar itu. Kehadirannya membawa kehangatan dan stabilitas ke dalam rumah tangga. Dan kehidupan keluarga itu berpusat di sekitar rumah dan kebun anggur mereka. Lalu tiba-tiba pada tahun 80-an semuanya berubah. Keluarga itu menghilang, meninggalkan rumah dan semua harta benda mereka. Hingga hari ini tidak ada yang tahu pasti alasannya. Apakah ada masalah keuangan seperti yang dikatakan beberapa orang? Atau ada sesuatu yang lebih jahat terkait dengan artefak perang yang ditemukan di dalam rumah? Kebun anggur yang ditinggalkan itu kini berdiri sebagai pengingat masa lalu yang menghantui, dengan kenangan keluarga Serraiva yang diselimuti misteri. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Serraiva? Ikuti kami saat kami mengungkap rahasia keluarga Portugis yang dulunya makmur ini. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Saya Leslie, seperti biasa di belakang kamera, Mr. Danny. Halo semuanya. Dan kami sedang merekam tempat terbengkalai yang luar biasa lainnya. Kami sedang merekam sebuah rumah petani terbengkalai dari pertengahan abad ke-19 di negara Portugal, negeriku. Saya tidak terlalu pandai mengucapkan nama keluarganya. Bisakah kamu mengucapkannya? Serraiva. Aku sedang berusaha. Dan kepala keluarga itu adalah Jose dan Maria. Dan mereka memiliki kebun anggur bersama. Jadi mereka mewarisi ini dari orang tuanya. Dan dia mengembangkannya. Dan dia membangunnya menjadi bisnis yang sangat bagus. Dan sayangnya, sekarang semuanya sudah ditinggalkan. Selama lebih dari 40 tahun. 4 dekade. Itu gila. Itu gila kan? Ya memang. Tempat ini memang setua itu. Dan kamu akan melihat di seluruh tempat ini, kamu benar-benar bisa melihat betapa tuanya tempat ini. Seperti Kami akan menunjukkan berbagai bagian rumah ini yang menandakan betapa tuanya rumah ini. ya, Denny, satu pertanyaan tentang ruangan ini. Bagian rumah ini dibangun belakangan. Kita bisa lihat ini terbuat dari semen. Tapi, kenapa ruangan ini begitu tinggi? Oke, jadi mereka menggunakan ruangan ini untuk menghancurkan anggur dan mengolah anggur. Jadi ruangan ini harus tinggi karena traktor perlu masuk ke dalam. Itu sebabnya ada benda-benda itu. Ya, tong-tong itu. Ya, kamu pasti begitu. Atau bak-bak besar itu. Mungkin kamu bisa bilang anggurnya masuk ke situ. Tepat sekali. Dan kita semua tahu dari film-film lama bahwa kamu akan melihat mereka menginjaknya dengan kaki. Tentu saja, kamu tidak bisa melakukannya di sana. Kamu tidak muat di sana. Tapi itu untuk menekan atau mengaduknya, atau hanya untuk mematangkannya. Oke. Tapi mereka butuh ruang besar untuk menaruhnya. Lemak-lemak ini sangat besar. Wow. Mereka pasti punya anggur yang sangat besar. Saya sedang berdiri di atasnya. Oke, Saya sedang berdiri di atasnya. saya tidak tahu. Ini seperti ada tangga kecil di bawah sana. Oke, maaf kami mengganggu ceritanya. Tapi saya melihat ada tangga yang mengarah ke bawah. Jadi, kamu mau pergi sekarang? Ya, tentu saja. Aku ingin melihatnya. Atau nanti? Tidak, aku akan. Ini macet. Kamu butuh bantuan?
benda ini berat. Hati-hati. Ya Tuhan. Aku akan menahannya dengan kakiku. Oke, sepertinya seperti ruang penyimpanan anggur kecil. Haruskah saya? Ya. Jika kamu memberiku orang-orangnya, maka aku akan menyingkirkan mereka. Lihat ini. Wow, ini seperti ruang penyimpanan anggur bawah tanah. Serius? Oh ya ampun, menurutku ini tidak terlalu besar. Tapi masih banyak sekali botol-botol yang tertinggal di sini. Dan mungkin ini semua adalah anggur yang dulu mereka buat di tempat ini. Lihat botol-botol lawas ini, wow. Harus kuakui, kalau ini di bawah tanah, mungkin ini dulunya milik kolektor pribadi atau tempat penyimpanan anggur vintage. Karena kalau seperti ini ada kuncinya. Jadi artinya anggurnya penting. Iya, kelihatannya seperti itu, iya. Biar saya lihat lebih dekat ke anggurnya. Mereka juga tidak punya etiket apapun. Iya, jadi itu berarti ini dari sini. Mari kita lihat. Saya rasa yang di sini mereka masih penuh. Wow, ya, itu jelas anggur yang mereka buat di dalam pertanian ini. Ini seperti bola bajak laut yang benar-benar tertutup jaring laba-laba. Itu masih benar-benar penuh dengan anggur. Saya selalu sangat penasaran untuk mencicipi anggur-anggur ini. Saya pernah melakukannya sekali di Portugal. Saya akan menautkan videonya di atas sana. Saya tidak akan melakukannya lagi. Botol-botol ini terlihat tua. Tapi kamu lihat, dulu mereka membeli anggur biasa, lalu mengambil labelnya dan menggunakan botolnya. Karena semua botolnya sama. Kita hanya melakukan ini. Ini terlihat seperti botol sampanye atau botol anggur bersoda. Ini sampahnya ya. Saya bisa melihat ada lubang lain di bawah sini. Kelihatannya seperti sumur. Bisa pegang kameranya sebentar? Kamu dengar itu? Iya, itu sumur. Itu lubang. Itu benar-benar lubang yang penuh air, ya Tuhan. Oke. Wow, ini adalah penemuan yang sangat keren. Saya rasa kita belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, kan? Tidak, bukan di Portugal kan? Di Portugal tidak, kan? Saya rasa di Prancis saya pernah. Saya pernah merekam beberapa. Tapi semua bola anggur akan dimasukkan ke sini. Ya. Cukup keren, memang. Video ini sudah dimulai dengan sangat baik. Iya. Ya, itu menjanjikan untuk bab-bab berikutnya dari video ini, karena saya pikir tempat ini benar-benar punya banyak hal untuk ditunjukkan kepada Anda. Oke, biar saya naik ke atas lagi. Dan menutupnya. Jadi. Ya. Maafkan saya. Kamu mengunci kita di sini. Ini juga bisa seperti sel penjara. Oke. Kita sampai. Itu sulit. Oke, sekarang aku menurunkannya dengan aman tanpa memotong jariku. Iya, banyak. Ya, mereka bisa menguncinya di sini, jadi pasti ada anggur yang sangat berharga yang disimpan di dalam sini. Wow. Dan di atas ini juga ada bagian atasnya. Kita punya tong besar di sini. Mungkin bisa menampung sekitar 20.000 liter anggur atau buah anggur. Saya akan cek apakah saya bisa menunjukkan bagian dalamnya. Karena dari sini kelihatan keren banget. Ya, Ya, ini sebenarnya lebih untuk mengaduk. Ya, kamu bisa melihatnya. ini hanya untuk... Untuk membuat anggurnya menjadi lebih baik seiring waktu. Ya, tentu saja. Ya Tuhan. Dari sini kamu bisa melihat betapa luasnya tempat ini. Ya, dan di sini juga ada banyak kayu bakar. Ya. Hati-hati, Ya, ini sangat tua. tangga yang sangat curam. Ya, Berpetualang. membuat petualangan itu benar. Ya, oke, ayo kita lanjutkan. Di sana kita bisa melihat pintu besar. Mungkin mereka masuk dengan traktor yang penuh anggur membawanya ke sini. Dan ini juga, tapi sekarang sudah ditutup. Sekarang sudah ditutup, ya. Yang paling mungkin adalah yang ini. Ya. Di belakang rumah. Di wilayah Portugal ini, apakah mereka memproduksi anggur? Ya, kami memproduksi anggur di mana-mana. Wow, di mana-mana. Di mana-mana. Jadi ada wilayah yang paling penting, kan? Tidak. Tidak, di seluruh Portugal. Tidak, di Porto. Mereka memproduksi anggur Porto. Ya. Dan itu berbeda karena terletak di sepanjang sungai dan memiliki kondisi alam di sana lebih baik untuk buah anggur. Oke, Tapi di seluruh negeri kami membuat anggur dan kami menjualnya secara terpisah, berdasarkan wilayah. Jadi kami tahu dari mana asal anggur itu. saya juga memperhatikan di Portugal,
Jika Anda mencicipi anggur dari selatan ke utara, rasanya sangat berbeda satu sama lain. Memang benar, memang benar. Itu sangat keren. Ya, Itu seperti Prancis juga. Selatan Prancis berbeda dengan utara Prancis. ya benar sekali, benar sekali. Bidang yang berbeda, hidup di landscape yang berbeda. Ya, benar sekali. Misalnya, di selatan Portugal, udaranya sangat kering. Jadi, rasa anggurnya berbeda. Ya, rasanya agak lebih kering. Tapi itu juga tergantung. Itu tangga yang nanti akan kita naiki. Tangga itu akan membawa kita ke bagian utama rumah. Seperti yang bisa Anda lihat, ini semua terlihat sangat baru. Tapi nanti kita juga akan melihat bagian lama dari rumah ini yang dibangun sekitar tahun 1850 hingga 1900. Kami tidak tahu tanggal pastinya. Tapi bagian tempat kita berdiri sekarang ini kemungkinan dibangun sekitar tahun 1900 atau mungkin sedikit setelah itu. Ya. Ini adalah... Bagian ini berasal dari saat Jose mengambil alih pertanian dari orang tuanya. Dan kemudian dia mungkin membangun seluruh bagian ini. Di sini kita masuk ke ruang loteng. Wah. Satu hal yang sangat saya suka di sini, Denny, adalah ini. Kakek saya dulu punya satu di Belgia. Dan tentu saja orang-orang sudah tidak menggunakannya lagi. Tapi ini untuk mencuci pakaian. Disinilah mereka mencuci pakaian dan... Di rumah nenek saya rasa kamu tidak melihatnya. Tapi kakek saya membuat 2 buah secara buatan tangan untuk nenek saya sebagai hadiah untuk rumah baru. Itu adalah... Itu luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Mereka juga dulu menggantung pakaian di sini. Ya Tuhan. Kamu tahu itu untuk apa? Aku tidak percaya aku menemukan salah satunya. Coba. Aku rasa itu seperti untuk menaruh paku, seperti jarum di atasnya. Tidak, biar aku lihat apakah ada... Oke, ada kendi. Bisa pegang kameranya? Ya, pegang kameranya dari sini. Jadi dulu, seorang wanita pergi. Wanita itu pergi ke mata air untuk mengambil air, atau anggur, atau apalah. Dia meletakkan ini di kepalanya. Dan ini. Kamu bisa melakukannya? Aku rasa aku tidak bisa melakukannya lagi. Ya Tuhan. Dan dia berjalan sambil membawa 2 lainnya di tangannya. Dan dia hanya berjalan seperti ini. Itu luar biasa. Itu penemuan yang keren sekali. Ya. Aku tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Terima kasih. Ya, nenekku dulu sering membuat banyak seperti ini. Karena dia yang selalu naik turun ke mata air untuk menaruh ini. Jadi, sangat keren bisa menemukannya. Ya, itu penemuan yang keren. Sekarang aku jadi kotor semua. Dan di atas sini, seperti yang bisa kamu lihat, ada juga beberapa peti yang tertinggal. Mari kita lihat apakah kita bisa. Mungkin memeriksa salah satunya. Ya, wah, dokumen lama. Benar-benar penuh dengan koran. 3 November 1954. Koran-koran ini dari. Jadi mereka sudah tergeletak di sini selama 70 tahun. Astaga. Ada juga buku-buku. Ini menarik. Ini mungkin dari sekolah. Matematika tertulis di sini. Ini dari tahun 1937, 1938. Dan ini dari Jose, pria pemilik rumah. Mungkin saat dia masih bersekolah. Liceo Rodrigo Lobo. Aku tahu sekolah itu. Kamu tahu sekolah itu? Ya. Wow. Itu benar-benar luar biasa. Lihat, itu tulisan tangannya sendiri dan semuanya. Wow. Senang sekali bisa menemukan ini. Kebersihannya. Saya selalu suka melihat seperti saat anak-anak masih bersekolah. Lalu kamu benar-benar bisa merasakan suasana rumahnya. Di rumah ini juga pernah tinggal banyak anak-anak. Kami tidak tahu persis berapa banyak, tapi kamu bisa lihat dari mainan-mainan. Ada banyak anak-anak. Hujannya mulai turun. Ya, kamu bisa lihat hujan langsung mengenai genteng. Ya, di Portugal kami melakukannya seperti ini. Tidak ada insulasi. Tidak ada insulasi sama sekali. Sekarang musim dingin, bukan? Dulu, oke. Sekarang sudah berbeda. Sekarang musim dingin dan suhu di luar 20 derajat. Jadi ya, mainan anak-anak masih tertinggal di sini. Botol-botol juga masih tertinggal di sini. Sungguh luar biasa melihatnya. Wow. Mari kita turun tangga ini. Sebelum saya turun, seluruh dinding benar-benar runtuh dan hancur berantakan. Ya. Itu benar-benar gila. Rumah ini hampir roboh. Tapi aku terkejut rumah ini masih berdiri setelah semua ini. Ya. Terutama bagian ini. Iya. Ini gila. Oke, ayo kita turun. Ini mungkin bagian lain dari bisnis mereka, ruangan yang di sini. Saya bisa melihat semua bak ini berdiri di sini.
Dan saya langsung tahu ya, saya bisa lihat kalau itu terbuat dari batu. Mereka benar-benar terbuat dari batu. Tapi saya sama sekali tidak tahu untuk apa mereka digunakan. Benar-benar tidak tahu. Kamu punya ide, Denny? Saya tidak 100% yakin. Itu untuk menyimpan dan mematangkan sesuatu. Karena kalau terbuat dari kayu atau batu, itu untuk mematangkan sesuatu. Tapi saya tidak tahu apa. Dan apakah kamu bisa membuka salah satunya atau terkunci? Yang ini ada gemboknya. Ini terkunci. Jadi mungkin ada sesuatu yang berharga yang mereka simpan di sini. Aku rasa mereka tidak. Menurutmu ini peti? Petinya itu. Terbuka. Apa yang ada di dalamnya? Saya tidak tahu. Baunya tidak buruk tidak? Baunya tidak buruk. Saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa melihat apa-apaan itu. Jangan disentuh, Les. Itu cair. Ya, aku bisa lihat itu cairan. Enggak. Itu mentega, Kayaknya mentega. baunya seperti mentega. Kayaknya ini, ya, Kirim saja. mungkin tidak sehat. Tapi, Ya. saya rasa ini semacam mentega. Menurutmu ini mentega? Kelihatannya seperti mentega. Aku tidak tahu. Bisakah kameranya fokus? Ya, saya tidak tahu. Ini kelihatannya menjijikan. Ya, memang begitu. Ya. Pasti ini dulu ruang fermentasi. Ya. Jelas di sana. Di sana? Lihat itu. Wow. Ya, aku melihatnya dari sudut mataku. Wow, oke. Kita harus bermanuver begini untuk melewatinya kalau kamu mau. Ya, aku berhasil. Wow. Jadi mereka meletakkan sebuah pintu di atas semua botol ini supaya kamu bisa berjalan di atasnya di sini. Menurutmu ini aman? Saya sudah pernah melakukannya sebelumnya. Oke. Ya. Haruskah aku coba? Ya. Oke. Oke, ini terasa mencurigakan. Ini terasa agak mencurigakan. Hati-hati. Ya, aku akan keluar. Oke. Langsung ke pintu dan keluar saja, karena rasanya sangat mencurigakan. Saya akan pergi seperti ini. Ya. Semua botol-botol ini di bawah sini. Semuanya masih penuh dengan anggur. Ya. Ya, Tuhan. Kamu lihat botol-botol lainnya seperti sampahnya. Yang ini anggur. Kamu lihat bedanya. Ya, Wow. aku pasti ingin sekali mencicipi salah satu dari ini. Ini juga pasti semua anggur vintage. Ya. Dan kemudian bak-bak raksasa ini tong-tong di sini. Tempat mereka bisa menyimpan anggur untuk diproses selama bertahun-tahun dan akhirnya menjualnya kepada pelanggan yang menginginkannya. Jadi, apakah orang-orang ini akan memiliki merek anggur mereka sendiri? Kalau kamu pikir zaman dulu tidak ada merek apapun, kamu hanya menjual anggurmu secara lokal, regional. Oke. Jadi memang ada. Merak-merak datang belakangan. Belakangan, Tapi itu hanya secara lokal. Saya kenal orang yang jual anggur. Ya. Biar saya ke sana dan membelinya. jadi kamu hanya menjualnya ke teman, keluarga, orang-orang yang ingin membelinya di sekitar. Semua orang di daerah yang mengenalmu akan datang ke sini membelinya. Wow, itu luar biasa. Dan kamu lihat, Kamu lihat ini, benda ini di sini. Ya. Ini, aku tidak 100% yakin, tapi aku pikir itu. Atau setiap tahun, atau kembal. Botol yang dibutuhkan untuk ini. oke, ya. Aku tidak tahu apa artinya. Yang ini adalah versi yang sedikit lebih baru. Kamu pasti bisa melihat kalau ini yang Portugis. Tidak ada motif menara pada desainnya. Sangat indah. Apakah ini terbuat dari marmer? Tidak, ini bukan marmer. Tidak, hanya beton saja. Dan ada beberapa tong botol lagi di sisi ini. Jadi kamu pasti bisa melihatnya. Mereka memiliki skala produksi yang cukup besar di sini. Ya. Ya, Tentu saja. benar-benar indah. Oke Denny, aku rasa sudah waktunya kita pergi melihat ke rumah utama untuk melihat di mana orang-orang ini tinggal dan merasakan kehidupan mereka. Ayo kita ke sana. Ya Tuhan, rumah ini benar-benar hampir roboh. Lihat itu. Ya. Seluruh jendelanya benar-benar rusak. Ya ampun, Bahkan tidak seperti itu. sungguh berantakan. Sungguh kerusakan. Ya, sangat sedih melihat tempat-tempat ini, tempat-tempat bersejarah ini. Karena menurut saya ini adalah tempat bersejarah, meskipun tidak terdaftar. Tidak, ya, kamu benar. Sedih melihat mereka hancur, karena seharusnya mereka dilestarikan. Ini adalah sejarah Portugis. Seperti para pembuat anggur ini,
Mereka membentuk Portugal seperti sekarang. Ya, dan bukan hanya anggur. Ingat, mereka militer. Ada sesuatu di sana. Jadi, saya akan membicarakan itu nanti. Ya, saya sudah tahu bocorannya. Maaf, jadi kita punya beberapa lemari di sini. Oh, beberapa lemari di lorong ini. Bisa kamu lewat sini? Ya, wow, ini masih benar-benar penuh. Lihat tembikar yang indah ini, kamu bisa melihat dari garis-garis dan detailnya bahwa ini benar-benar buatan tangan. Ya. Kamu juga lihat tidak ada cap di bagian bawahnya. Ini dibuat oleh orang-orang yang tinggal di sini. Iya, kemungkinan besar. Aku suka yang ini, Denny. Wow. Wow. Ini mirip yang di bawah sini. Ya. Kamu tahu itu apa? Itu punya 2 cerat di setiap sisi. Satu mungkin untuk mengisi, atau satu untuk menuang, atau semacamnya. Apakah itu decanter anggur? Maksudku, itu bisa digunakan untuk banyak hal. Ya Tuhan, Lambang Portugal ada di situ. itu benar-benar indah. Indah. Wow, seni. Itu bisa untuk itu. Bisa juga untuk banyak hal. Tapi nenek saya, ini lucu sekali. Nenek saya punya salah satu seperti ini, sedikit lebih kecil. Tapi saya dan saudari saya dulu suka mengisi ini dengan air dan meniup di sini, lalu ada suara keluar di sisi lainnya. Jadi ya, Itu menyenangkan. mereka sudah usang sekarang. Kamu lihat ini. Satu lagi. Ya, yang mirip untuk dipasang di topi. Ya, persis seperti itu. Kamu tahu namanya. Enggak. Aku nggak tahu. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Iya. Wah, bahkan tatakannya juga dibuat. Dari tembikar ini, Iya. indah. Mari kita tutup ini. Oke. Oh, dan kemudian di sini kita punya lemari lain yang masih penuh dengan semua peralatan dapur. Dan yang saya suka dari ini adalah jaring di depannya. Ya. Ya, ini sangat keren. Oke. Dan sekarang kita masuk ke rumah utama, ke bagian utama. Dan disinilah kita berdiri sekarang, kamu bisa mendengarnya. Ini adalah beton di bawah kaki kita. Jadi ini adalah bagian baru dari rumah di belakang pintu ini. Di sini kita punya bagian lama dari rumah. Ini dibangun akhir tahun 1800-an, yang ini dibangun tahun 1900-an. Ya. Kalau saya tidak salah. Ya. Dan kemudian orang-orang masuk ke dalam rumah lewat sini. Ini adalah pertempuran di sini. Wah. Jadi, apakah ini pelabuhan Portugis? Karena ini untuk mendayung. Maksud saya, ini tidak terlalu khas Portugis. Beberapa orang melakukannya, tapi itu bukan hal utama. Kita tahu pasti bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah orang Portugis. Tapi mereka mendapat banyak pengaruh dari berbagai negara, terutama dari Jerman dan khususnya sejak Perang Dunia Kedua. Saya akan membahas itu lebih lanjut nanti. Tapi ya, kamu bisa melihat barang-barang ini di seluruh rumah. Mungkin Jerman? Ya. Ya, Wah. wah, lihat itu. Seluruh. Kamu masih bisa mencium aroma anggurnya? Ya. Itu bocor. Itu bocor. Setiap botol seperti sumbatnya hilang. Wow, benar-benar disimpan seperti itu di lorong sini. Saya berharap kalian bisa mencium baunya. Ya, di sini mereka punya minuman keras. Lihat yang ini, Denny. Ya Tuhan, ini sangat kental, berjamur, sudah tua. 4 dekade penelantaran tersisa di sini. Wow, dan ini dulunya adalah pintu depan rumah. Bukan, pintu samping. Permisi, semua jaket dan segala sesuatunya masih tergantung rapi di seluruh pohon ini. Wow, itu indah. Salah satu bagian favorit saya di sebuah rumah tangga yang sekarang akan kita masuki, dan terutama di rumah tangga Portugis. Karena saya sangat suka bentuk, gaya, dan warna dapur mereka, dan terutama yang satu ini. Lihat saja cerobong asap besar yang kita miliki di sini. Iya, wow. Di sini, makanan akan disiapkan. Para pembantu akan bekerja di sini. Oke, itu satu lagi pertanyaan yang saya punya. Saya bilang pembantu sekarang. Tapi menurutmu ini keluarga kaya? Saya pikir mereka punya seseorang. Pasti. Mereka punya. Itu tidak seperti pembantu atau farmer. Seorang karyawan. Itu adalah seseorang yang misalnya, kamu tidak mau menyetrika pakaianmu, dia akan melakukannya untukmu. Kamu tidak mau memasak, dia akan melakukannya untukmu. Jadi saya akan bilang itu seperti seorang pelayan. Ya, semacam pembantu. Ya, semacam itu. Semacam itu ya.
Jadi pelayan akan berada di dapur ini memasak makanan untuk keluarga. Dan saya benar-benar suka kompor yang ada di depan kita ini. Ya, itu benar-benar luar biasa. Maksud saya yang ini, bukan yang putih itu. Ya, Ya, saya memang mau ke sana. saya memang mau ke sana. Lihat bentuknya. Ini berbeda dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Ya, ini benar-benar berbeda dan benar sekali. Cerobong asap di sini. Saya tadi mau tanya, cerobong asap itu. Saya hanya ingin tahu bagaimana itu bisa bekerja karena asap selalu naik di dalam tungku. Dan di sini asap harus turun lalu masuk ke cerobong asap seperti itu. Jadi saya tidak paham bagaimana itu bisa berfungsi Saya tidak tahu. atau itu bisa berfungsi. Wow, bahkan abunya masih ada dari makanan terakhir yang mereka masak. Semua peralatan masak juga masih tergantung di sini. Ini gila. Dan sudut itu sudah sering digunakan. Seperti yang bisa kamu lihat, itu sudut tempat makanan untuk membuat api dan memasak di sana. Iya, wow, semua botolnya masih penuh. Minuman soda yang dulu mereka minum. Bukan, ini Aqua Tonica. Ya. Tonica, ya? membawa kembali kenangan. Luar biasa. Air tonic. Menurut saya dapurnya sangat kecil tapi sangat indah. Ya. Saya mengerti, semua botol juga masih ada di sini. Itu, Itu cairan yang ada di bawah sana kan? kamu pikir itu? Aku rasa iya. Hanya dengan mengguncangnya saja sudah membuatku senang. Ya, kelihatannya seperti cairan yang baru saja kita lihat. Ya. Wah, bahkan makanan dan semuanya masih ada di dalamnya. Lihat itu. Ini gila. Garam dan semuanya. Dan di pojok sana, sudah kamu lihat, Denny? Bahkan piring-piringnya masih tertinggal. Panci kopi yang terakhir mereka gunakan itu. Piring terakhir yang mereka gunakan 40 tahun yang lalu. Ketika Jose atau Maria meninggal, mereka tidak pernah membersihkan ini lagi. Gila. Iya, Mereka benar-benar hanya berdiri di sana. satu hal terakhir di dapur ini. Lihat pengki yang indah ini yang kita punya di sini. Saya suka ini. Dan ini terbuat dari tembaga kan? Ya, Wow. itu luar biasa. Itu memang Oke. Ayo kita kembali ke lorong. Ada beberapa ruangan lagi di bagian baru ini. Saya rasa ke kanan sini. Ya. Saya melihat ruang makan. Masuklah. Ini bukan salah satu ruangan favorit saya di rumah ini. Ya. Saya sebenarnya tidak terlalu suka ruangan ini. Tapi rasanya kosong. Dulu terasa lebih penuh dengan barang-barang. Dan sekarang terasa kosong. Terasa sangat modern, sangat kosong. Menurut saya ini bukan ruangan yang menyenangkan, tidak terasa nyaman. Dibandingkan dengan yang lain ya. Lihat ya. Yang lainnya akan kita lihat nanti. Ya. Saya rasa mereka juga sedang membersihkan barang-barang yang ada di rumah ini, tapi mungkin ada sesuatu yang terjadi. Ada rumor bahwa mereka punya masalah keuangan. Ada rumor bahwa mereka sudah meninggal. Ada juga rumor bahwa mereka sudah tidak tertarik lagi dengan ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini, dan saya juga tidak tahu kenapa tempat ini ditinggalkan. Tapi beginilah keadaannya dan semuanya ditinggalkan begitu saja. Wow, Iya. perapian yang bagus di pojok sana. Dengan lampu yang menyala. Ya. Secara umum, ruangan ini tidak terlalu menarik. Tapi kita bisa melihat bahwa keluarganya cukup besar. Denny, kamu juga akan melihatnya dari jumlah kamar tidur nanti. Tapi setidaknya 8-10 orang mungkin pernah tinggal di rumah ini. Dan itu adalah hal yang sangat umum pada masa itu. Karena keluarga-keluarga memiliki banyak anak, supaya mereka punya lebih banyak tenaga untuk membantu di ladang dan hal-hal seperti itu. Oke. Dan di sini kita punya satu ruangan terakhir di bagian baru ini. Dan ini sebenarnya sudah menjadi kamar tidur seperti yang bisa kamu lihat. Jadi mereka membangun ini dengan dapur baru, dengan ruang makan baru. Dan untuk melanjutkan, saat kamu tadi membicarakan tentang pembantu. Iya. Aku rasa ini kamar dia. Sebuah kamar yang sangat sederhana, sangat kecil. Iya. Mungkin memang ini kamarnya. Dan ada, Ya, benar sekali. Meja pijat. bukan, meja pijat. Meja pijat, ayo. Dulu, zaman dulu,
Belum ada papan setrika. Jadi ini adalah papan setrika. Ini hanya meja, lipat-lipat saja di atasnya. Iya. Sebuah meja. Itu. Yang menjadi papan setrika. Ya, sekarang aku melihatnya. Ya, kamu benar. Aku belum pernah melihat itu. Papan setrika juga ada di belakangmu. Ada satu lagi. Ya, lihat. Kamu taruh setrikaan di sini. Iya. Dan ini kayu. Ya, benar sekali. Jadi ini mungkin sudut untuk para pembantu. Ya, ini memang terlihat seperti kamar tidur pembantu. Ya. Lihat ini, Denny. Ada gabus di tempat tidur. Ada gabus di kasurnya. Kasurnya terbuat dari gabus. Kasurnya terbuat dari gabus. Wow. Coba rasakan saja dengan tanganmu. Tidak, itu. Ya, aku mau pakai sarung tanganku lagi. Ya, pakai sarung tanganmu. Tapi bayangkan. Ya. Bayangkan berbaring di sana. Memang agak sulit, tapi lama-lama itu akan mengikuti bentuk tubuhmu, tahu? Itu tidak terlalu sulit. Tapi itu tidak menyenangkan. Tidak. Tidak menyenangkan. Aku tidak mau berbaring di sini. Tidak. Oke, kita punya sesuatu yang lain di sini. Kalender. Ya, sebuah kalender kecil dari tahun 1980 saya rasa. Semacam kalender jubileum. Luar biasa. Ini menunjukkan tanggal rumah tersebut dan waktu penelantarannya. Ya, tentu saja. Ada satu pintu di sini yang bisa kita periksa dengan cepat. Tapi kita harus hati-hati. Jangan menarik terlalu banyak perhatian. Tapi ini balkon tempat ini. Dan mereka punya pemandangan yang luar biasa dari area sekitarnya. Mau keluar? Ya, kita bisa keluar sebentar. Lihatlah. Sebenarnya ini juga sangat tinggi. Iya. Kita berada di atas tempat kita tadi Ya, dengan anggurnya. ruang penyimpanan anggur ada di bawah sini. Iya, luar biasa. Gila. Ayo, masuk lagi. Jadi sekarang mari kita masuk ke bagian lama rumah ini. Bagian rumah ini yang berasal dari pertengahan tahun 1800-an. Disinilah para leluhur dari keluarga... Siapa nama keluarganya tadi? Saraiva. Keluarga Saraiva tinggal di sini. Setelah itu, Jose dan Maria datang ke sini. Tapi sebelum itu, kakek nenek dan orang tua mereka dulu tinggal di tempat ini. Ayo Ulay, ayo kita tunjukkan. Saya sangat bersemangat untuk melihat bagian yang sangat tua ini. Dan hal pertama yang ingin saya tunjukkan, seperti yang bisa Anda lihat, listrik baru ditambahkan belakangan. Semua kabelnya terlihat terbuka. Jadi ketika rumah ini dibangun, rumah ini benar-benar rumah tanpa konstruksi, Tanpa listrik. tanpa pipa ledeng, tanpa apapun. Ruangan pertama yang kita masuki langsung adalah kamar tidur. Itu boneka yang sangat menyeramkan. Itu hal pertama yang saya lihat. Di sana, di atas tempat tidur. Ya ampun. Dan itu menyeramkan. Ya, aku nggak percaya sama hal-hal berhantu. Tapi benda-benda itu jelas bisa saja berhantu. Ya. Sangat menyeramkan. Dan seseorang pernah masuk ke rumah ini untuk meletakkan ember-ember ini. Karena Ya, dan kadang yang melakukannya itu para penjelajah. Karena saya kadang-kadang melakukan ini. Seperti jika saya berada di sebuah rumah, dan saya melihat ada ember di sana dan ada air. Kenapa tidak? ya saat bocor, kamu hanya meletakkannya di sana untuk melindungi tempat itu. Karena lantainya saja kelihatan. Aku rasa kita tidak sebaiknya berdiri di sini terlalu lama. Kelamaan, jangan. Tapi ini mulai runtuh, mulai retak. Sangat menyedihkan. Itu adalah ruang loteng. Itu untuk nanti. Ya. Wow. Apakah kamu sudah melihat seragam ini? Ini dari Toledo. Apakah itu Toledo? Itu di Spanyol kan? Spanyol, ya kota itu di Spanyol. Bukankah itu lambang Spanyol? Andai saja saya tahu, tapi saya tidak tahu. Itu gaun yang indah. Seorang wanita muda akan mengenakan ini pada masa itu. Kamu pasti bisa melihat. Itu adalah sebuah salon. Saya ingin mengatakan bahwa ini buatan tangan. Kamu bisa melihatnya seperti itu. Ya, tapi ini hanya... Tapi memang ini terbalik. Ya, ini dibuat dengan sangat indah.
Ada juga beberapa pakaian Portugis di sini. Kamu bisa melihat pakaian petani itu, pakaian kerja itu. Iya, indah sekali. Wow, apa yang kita punya di sini? Tidak tahu, biar aku lihat ini. Ini seperti untuk kacamata atau semacamnya. Bahkan ada namanya dan semuanya di situ. Benar-benar anggur. Hudson mungkin? Hudson. Kamu tahu di mana Hudson di Amerika Serikat? Ya. Tapi itu mungkin aku tidak tahu. Aku tidak tahu. 10 cerutu. 10 cerutu. Cerutu dan cerutu. Tentu saja. Itu bagus. Oke, mari kita mundur. Oh, Ya. kamu tidak melihat apa yang aku lihat. Sekarang kamu melihat apa yang aku lihat. Ini ruangan yang sangat indah. Dan tempat tidurnya. Tidak, aku sedang melihat tempat tidurnya. Aku benar-benar suka tempat tidur yang ada di sini. Ini jelas ruangan utama. Ya, ini jelas kamar utama. Kamu bisa lihat ukiran indah di bagian atas ranjangnya. Sangat elegan. Saya juga suka kayunya. Mungkin ini kayu mahoni. Dan kemudian ada meja nakasnya. Di nakasnya ada pispot. Masih di dalam sini. Itu hampir tidak muat di sana. Aku belum bisa meletakkannya di sana. Aku bisa mengembalikannya. Disinilah mereka biasa menaruh pispot di malam hari. Kenapa mereka sebenarnya punya pispot di rumah? Karena mereka punya toilet di sana. Karena kamu tidak mau bangun. Kamu benar-benar lebih memilih menggunakan itu untuk sembuh. Aku tidak tahu, aku hanya berasumsi saja. Aku tidak tahu. Aku tidak akan pernah menggunakannya. Mungkin mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jangan lupa kalau kamar mandinya ditambahkan belakangan. Ya, oke. Jadi mungkin saja. Ya. Mungkin mereka melakukannya di sana dan kemudian di pagi hari mereka membawanya keluar. Ya, mereka membuangnya keluar. Ini adalah area mencuci mereka, ya. Ini adalah wastafel dari zaman dulu. Jadi semuanya masih ada di sini. Jadi itu untuk airnya. Kamu tinggal cek airnya, ya, kamu tinggal tuang di sini, cuci muka, Cuci apa saja. dan kamu akan menuangkannya ke ember di bawah sana. Bahkan sabun dan semuanya masih ada di sini. Ini bubuk. Ini adalah krim tangan mereka di sebelah sini. Jadi semuanya masih seperti bagaimana mereka mencuci diri di sini pada malam hari. Itu sangat indah. Beberapa kotak korek api di sini. Begitu kecil, begitu lucu. Ya, lihat, mereka benar-benar kecil. Belum pernah melihat korek api sekecil ini. Mungkin untuk menyalakan lilin atau sesuatu seperti itu. Iya. Mari kita lihat pintunya. Sangat sederhana menurut saya. Tapi tetap saja indah. Banyak rumah Portugis seringkali memiliki jendela di atas pintu seperti ini. Iya. Saya tidak suka itu karena saya ingin kamar saya agak gelap dan Iya, tapi jangan lupa, ada sesuatu yang kurang di sana. kamu cepat, tentu saja ada tirai. Ya, itu ada di mana-mana. Tirai di mana-mana di Portugal. Lemari besar yang indah. Lihat apakah itu besar sekali. Besar sekali. Biar saya lihat ukurannya dulu. Iya, ini untuk semuanya. Saya benar-benar senang melihat ini. Ini adalah gantungan baju dari masa itu. Dan tentu saja gantungan baju kayu. Dan saya jauh lebih suka itu dibandingkan gantungan plastik yang kita punya sekarang. Ini kokoh, tahan lama, dan juga indah. Mereka memang indah ya. Dan kamu tahu kenapa bentuknya seperti itu? Untuk menjaga pakaian tetap rapi. Oke ya, itu juga. Tapi karena bentuknya salib. Hal-hal keagamaan. Hal-hal keagamaan. Banyak hal yang kita lakukan kembali ke hal-hal keagamaan. Ya, di Portugal orang-orang masih begitu. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sudah ingin saya tanyakan padamu. Orang-orang pada masa itu sangat religius atau sangat religius sampai belum lama ini. Tapi pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, apakah anak muda di Portugal juga masih religius? Di beberapa bagian ya, ada. Tidak sebanyak dulu. Tapi masih ada orang-orang muda. Ya, Ya, tapi jumlahnya tidak sebanyak itu. karena kalau dibandingkan dengan Belgia, aku tidak kenal siapapun yang masih religius atau masih benar-benar pergi ke gereja dan semacamnya. Jujur saja, aku juga tidak kenal siapapun yang masih pergi ke gereja. Kita sedikit kehilangan itu. Menurutku. Ya. Ini juga pakaian tradisional Portugis. Wow, apakah ini pakaian yang biasa dipakai wanita ketika suaminya meninggal misalnya? Ya, ini memang dari seorang wanita ya. Ya.
Jadi saya akan bilang, iya. Ketika mereka pergi ke pemakaman atau mereka memakainya selama setahun, kan setelah suami mereka meninggal. Beberapa orang memakainya selama bertahun-tahun, beberapa orang memakainya selamanya. Lihat yang di belakang sini. Jadi tapi ini memberitahu kita cerita lain. Ini memberitahu kita bahwa suaminya meninggal lebih dulu karena dia memakai pakaian hitam. Oke ya? Jadi jika ini adalah pakaiannya, dia meninggal lebih dulu dan kemudian dia mulai memakai pakaian hitam. Dan mungkin dia hanya meninggal kurang dari setahun setelahnya. Iya. Mungkin, karena ini masih ada di sini. Iya. Iya. Itu asumsi yang bagus. Iya. Iya. Ya, kamu bisa lihat di sini ada lebih banyak pakaian hitam. Tapi juga ada berbagai jenis pakaian. Lihat, di sini ada lebih banyak pakaian hitam lagi. Iya. Itu seragam suaminya. Tapi yang di sebelahnya, Itu adalah gaun Maria. ini bukan seragam, ini jaket wanita. Benarkah? Iya. Jaket wanita mewah? Iya. Indah. Banyak barang di atas laci di sini. Kamu bisa lihat botol obat model lama ini. Aku benar-benar suka gaya dan bentuknya. Maaf, dengan sumbat kecil di bagian atas sini. Ini lucu sekali. Ini luar biasa. Ya. Masih banyak barang yang tertinggal di mana-mana. Aku lihat. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ini seperti kulit kepala dan tulang dari seekor hewan. Ditinggalkan di sini. Saya tidak tahu, jangan tanya saya itu apa. Saya tidak tahu. Ada begitu banyak hal yang saya lihat di sini. Ya. Lihat saja sabun batangan tua ini misalnya. Oh. Masih di sini? Tidak, ini lilin. Lilin? Ini masih lilin baru. Begini bentuknya saat dibeli. Ini kemasannya. Bukankah itu luar biasa? Dulu, Portugal akan menjual segala macam barang di karton atau kertas. Kita juga seharusnya melakukan itu di zaman sekarang. Ya, kita seharusnya. Cium, cium. Kiss. Ini dalam bahasa Inggris. Cium, cium. Layar emas. Semua kemasan lama ini, kemasan vintage ini benar-benar berbeda. Memang. Saya benar-benar suka melihatnya. Dan saya rasa rumah ini menceritakan sebuah kisah. Ya. Lihat itu. Semuanya masih ada di sini. Disinilah mereka biasa menggantung pakaian mereka di malam hari. Kamu bisa lihat payung mereka masih ada di bawah sana. Jadi di malam hari, kamu akan menggantung semua pakaianmu. Di pagi hari, kamu bisa langsung mengambilnya lagi dan semuanya sudah rapi di sana. Ya. Iya, dan siap untuk kamu gunakan lagi. Sedikit sudut di sini. Ini kursi doa kan, kalau aku tidak salah? Ya, ini memang kursi doa. Iya. Eyo. Iya. Oke, jadi kamu akan membuka bagian ini. Seperti yang bisa kamu lihat di sini. Biasanya ini hanya kursi berlapis kain. Dan kamu membukanya, lalu ada sandaran kecil untuk lututmu. Sedikit terlalu besar untuk ini. Lalu kamu bisa berdoa seperti ini di sini. Ini adalah kursi yang multifungsi. Ya, benar sekali. Dan menurut saya, ini juga kursi yang sangat indah. Memang. Ukirannya benar-benar bagus. Iya. Oke. Lalu kita punya rak kecil di sini dengan beberapa barang. Barang-barang mewah dan keramik. Barang-barang. Aku hampir merusaknya. Tidak, ini sudah rusak. ya, itu bukan salahku. Dan ini, Sudut ini menurutku untuk lilin, atau semacam pojok doa. Di Portugal, para wanita selalu membuat pojok doa seperti ini. Dengan barang-barang, jadi ya. oke, keren. Tentu saja, Yesus juga di atas sana. Tidak bisa. Gila. Oke, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Tidak. Jangan lewati itu. Ya, aku lupa melihat jaketnya. Ini salah satu dari, aku bahkan tidak punya kata-kata untuk ini. Ini adalah jaket militer. Dan ini bukan Portugis. Ini sepertinya adalah jaket militer Jerman. Dan kamu tahu kenapa? Lihat, kamu punya benda-benda ini. Kamu harus lihat kancingnya. Ya, Lihat itu. Dua ular melingkar di sana. aku tidak tahu itu mewakili apa. Tapi aku tahu itu bukan Portugis. Jadi ceritanya tempat ini, Jose, terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan punya hubungan dengan tentara Jerman. Dengan SS dia punya hubungan. Jadi itulah cerita yang beredar di tempat ini. Dan ada hal-hal yang mengkonfirmasinya. Dia pernah ke Jerman,
dia pernah terlibat dalam perang. Dan kita tidak tahu cerita pastinya, jadi kita tidak akan berspekulasi soal itu. Tapi ini sangat menarik. Bahkan punya tudung. Wow, gila. Kita akan melihat lebih banyak hal tentang perang nanti di video ini, tapi ini benar-benar gila. Mari kita lanjutkan. Dan hal pertama yang saya perhatikan di sini juga adalah mereka juga memiliki tangga yang mengarah ke atas. Mungkin ke lantai berikutnya, mungkin ke loteng. Tapi sebelum kamu lakukan itu, Denny, lihat di belakang sana. Itu, mereka mungkin mengubah ruang itu menjadi toilet belakangan. Karena tidak, Tidak. Ini adalah toilet pertama. Kamar mandi lain yang akan kamu lihat sebentar lagi itu yang diubah. Ini benar-benar yang pertama. Iya. boleh aku masuk? Maksudku, iya, ini memang kecil banget. Iya, tapi toilet-toilet ini keren banget. Cuma ada lubang, terus langsung jatuh, entah kemana. Sepertinya juga nggak bisa disiram otomatis. Jadi mungkin harus disiram manual. Iya, pakai air. Wah, ini seperti singgasana. Iya. Benar-benar seperti singgasana. Ini milikmu. Bisakah kita menutup pintunya? Dan mereka juga punya area kecil di mana ada wastafel dan semuanya. Ya, sekarang wastafelnya sudah tertutup. Ya, wow. Apa yang baru saja kita temukan? Ada wastafel yang indah di bawah sini. Dan koper itu. Dan juga kopernya ya. Ya. Lihat itu. Wow. Ini luar biasa. Indah. Oke. Bahkan ada sebotol minuman keras di sini di kamar mandi. Tentu saja kamu ingin minum saat di toilet. Iya. Dan kemudian mesin penyedot debu dan semuanya masih tertinggal di sini. Apakah ini tempat untuk memandikan bayi? Maksudku, Ini atau bidet? ini semacam bidet. Sebenarnya bukan semacam. Ya, aku agak kesulitan menjelaskannya. Karena aku benar-benar tidak tahu. Karena aku jatuh. Karena aku sudah melihat begitu banyak cara untuk menggunakannya, sampai aku sendiri tidak tahu lagi sebenarnya itu untuk apa. Oke. Ya, mungkin sebuah, Perangkat multifungsi. ya, untuk mencuci kaki, mencuci pantat, mencuci semuanya. Jadi, aku tidak tahu. Ayo naik. Ayo, naik. Oke. Pasti penasaran ingin tahu apa yang ada di atas ini. Tangga ini sangat-sangat sempit. Tidak stabil. Ayo. Hati-hati. Ya Tuhan. Lihat tangga ini. Ya Tuhan. Loteng ini sudah rapuh, hati-hati. Ya Tuhan. Ada lubang di atap. Ya Tuhan. Ini sangat buruk. Iya. Wah. Kamu juga bisa melihat atapnya. Ya, itu benar-benar melengkung. Ini perlahan-lahan ambruk ke sisi sini. Ya. Ya Tuhan. Wah, ya ini retak di setiap sudut. Lihat dulu ke belakangmu, Denny. Ini kamar tidur kecil di atas sini. Dari 2 dari anak-anak kemungkinan besar tidur di kamar ini di loteng sini. Pasti sangat panas dan sangat dingin. Sangat panas di musim panas, sangat dingin saat angin bertiup. Ya. Musim dingin. Mereka pasti pernah tidur di sini. Semua barang mereka masih tertinggal di sini. Ya, ada bola voli yang tertinggal di sana. Wow. Aku juga suka tembikar yang ada di sini. Ini juga untuk anggur atau air. Air. Ini berisi air dari sumur mungkin. Wow, itu benar-benar gila. Apakah itu tapal kuda? Iya. Kamu bisa memasukkan sepatumu saat kamu menunggang kuda. Iya. Wow. Barang-barang vintage yang selalu bisa kamu temukan di loteng. Saya sangat menikmatinya karena di sini orang-orang menyimpan barang-barang tertua mereka. Barang-barang yang sudah tidak mereka gunakan. Itu meja. Itu bangku untuk meja luar ruangan. Ya. Iya, untuk piknik dan hal-hal seperti itu. Nenek saya juga begitu. Wow, Gila. bisa kita atur? Saya rasa bisa. Ya, saya ingin menunjukkannya. Ya. Ya, mari kita letakkan kameranya. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana benda ini bekerja, oke? Oke. Jadi, Denny, ayo kita coba ini. Jangan sampai rusak ya, karena ini barang yang sangat tua. Ya, dan mari kita hati-hati karena ini bukan. Seperti yang kalian lihat, ini seperti koper. Ini adalah koper kayu. Lalu kalian bisa membukanya. Ya ampun. Wow. Dan menurutku, kamu bisa mengeluarkan ini dari sana. Oh. Tunggu. Ya, ini adalah kursinya. Ya. Oke. Bagaimana caranya? Ini menarik. Ini semacam apa?
Saya tidak mengerti. Rasanya kita hanya... Kamu malah bikin ini jadi teka-teki. Aku mengerti. Seperti ini maksudnya. Dan sekarang, seharusnya melakukan sesuatu. Lihat, biar saya tunjukkan itu ke kamera. Di sini ada sesuatu yang membuatnya terkunci. Yang ini juga. Dan kamu buat. Dan kamu. Membuat bangku kecilmu. Dan di sini ada kakinya di samping. Ya. Oke, 1, 2. Ke samping. Ya. Kami jelas tidak berpengalaman melakukan ini. Benda-benda logam ini. Tunggu, bisa kamu putar mejanya seperti ini? Benda-benda logam kecil di sini. Lihat, ada penggiling kecil dan tinggal dorong saja. Lalu kunci, ya? Lalu jadi kokoh. Ini sama seperti yang ada di bangku kecil itu. Oke. Ini kokoh. Lihat, meja dan kursi portable. Itu keren. Dan nenek saya punya salah satu seperti ini untuk piknik. Misalnya, mereka pergi ke tengah hutan, dan mereka piknik. Iya. Tinggal ambil sebotol anggur. Dan kita siap berangkat. Keren, bro. Keren. Ini benar-benar keren. Oke, ayo kita lanjut lebih jauh di loteng ini. Ayo, tutup pintunya. Sekarang saya tidak akan mengambil gambar-gambar indah ini, karena saya takut menyentuh sesuatu dan jatuh. Wow. Semua catatan mereka tentang majalah-majalah sejarah yang tak terhitung jumlahnya ini dibiarkan di sini. Ya, ini cuma majalah. Ada juga koran, semuanya dijilid selama bertahun-tahun. Kamu punya sarung tangan, jadi kamu saja yang lakukan. Wow, Ini benar-benar jatuh. saya hanya ingin melihat satu saja. Apakah ini semuanya di atas sini? Lihat itu, saya tidak melihat tangganya sekarang. Ya, Di sini mungkin 39. 1939. Ya Tuhan, Itu sudah tua. koran ini sudah berumur 80 tahun. Iya, itu... Itu gila. Wow. Oke. Dan kemudian kita masuk ke bagian terakhir dari loteng atas ini. Benar-benar penuh. Dengan botol-botol anggur. Ribuan dan ribuan botol anggur ditinggalkan di sini. Oh, mau tunjukkan padaku? Ya, eyo. Ini seperti koleksi pribadi mereka. Tapi seperti yang kamu lihat, setiap botol di sini kosong. Jadi mungkin ini hanya area penyimpanan untuk botol-botol kosong. Saya akan bilang, ini bukan tempat yang bagus untuk menyimpan botol anggur. Oke, Karena ini di loteng, jadi akan sangat panas saat musim panas, dan kamu butuh tempat yang dingin. Itulah kenapa botol-botolnya ada di ruang bawah tanah. iya. Jadi di sini botol-botolnya kosong, dan yang penuh ada di ruang bawah tanah. Oke, itu menarik. Memang begitu. Saya juga masih punya beberapa lampu minyak yang tergantung di sini. Lampu minyak yang indah dari zaman dulu. Saya suka kereta api, ya. Semoga berhasil. Sudahkah kamu melihat sepeda kecil? Sepeda kecil yang kamu jual di bawah sana? Ya, saya sedang melihatnya. Itu sangat. Ya Tuhan, itu sudah mulai rusak, tapi tetap sangat indah. Mereka bahkan menggunakan lampu-lampu kecil. Itu punya Itu lampu kecil lentera kecil miliknya sendiri. dengan lilin. Ya Tuhan, ini semua terbuat dari besi. Oke, bisakah kamu gantung lagi di sini? Ya. Angkat. Saya hanya ingin melihat-lihat bagian belakang sini sebelum kita turun lagi. Semua bohlam lampu. Apalagi yang masih tersisa di sini? Lihat itu, kabel-kabel yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Orang Portugis tidak pernah membuang apapun. Tidak pernah. Dan kemudian kompor mini di pojok sini. Wow, kompor besi gas. Dan lihat ini. Koleksi kerang ini. Ya, ini memang sesuatu. Seperti saat kita pergi ke pantai. Kita hanya membawa kerang. Ya. Saya mengerti. Di sini bahkan lebih banyak botol. Ini semua adalah botol-botol yang bentuknya aneh. Wow.
koleksi yang luar biasa, bro. Iya. Itu benar-benar luar biasa. Itu mungkin untuk anak-anak. Ya, mungkin rasanya aneh banget. Oke, Banyak banget isinya. ayo kita turun lagi ke bawah. Sekarang mari kita lanjutkan menjelajahi tempat ini. Sepertinya ada lebih banyak kamar tidur di bawah sini. Ya, tentu saja. Ini juga pasti salah satu kamar tidur anak-anak. Kamarnya kecil dan sempit. Saya melihat foto-foto. Oh ya ampun. Tapi ini bisa buka jendelanya karena agak gelap. Ya, tentu saja. Tapi aku sudah melihat hal-hal indah di sini. Bahkan tempat tidurnya. Ini salah satu mekanismenya. Lihat itu. Dan kemudian kamu harus memutarnya seperti itu. Lalu kamu bisa membukanya. Tidak akan membukanya terlalu lebar. Iya, tapi hanya sedikit cahaya saja. Saya juga suka tempat tidurnya. Tidak semewah tempat tidur orang tuanya, tapi dia juga punya tempat tidur yang sangat indah. Saya suka benda-benda ini. Sayangnya ini rusak, tapi saya suka hal-hal kecil seperti ini. Di ujung sini masih dibuat seperti yang bisa Anda lihat. Apa ini, Denny? Wow. Ini untuk lilin. Ya, mungkin. Atau sebuah kuas. Ya. Tentu saja. Ini ya. Simbol keagamaan yang tergantung di sini di dinding. Sungguh luar biasa. Dan kemudian kita punya meja rias dengan surat-surat yang tertinggal, dengan foto-foto yang tertinggal. Lihat itu. Itu adalah anak-anak dari tempat ini. Dan itu kemungkinan besar adalah Jose dan Maria. Iya. Mungkin saja. Lihat, koper itu yang ada bangkunya di dalam. Aku bercanda. Dan di sini dia sedang berdoa terus. Di kursi doanya. Anak yang tinggal di kamar ini. Wow. Betapa indahnya ruangan ini. Bahkan ada lebih banyak dokumen dan semuanya yang tersisa di sini. Sebundel. Saya suka bagaimana orang-orang zaman dulu biasa mengikat barang-barang jadi satu seperti ini. Ini adalah pamflet dari gereja setempat sepertinya. Begitu banyak barang yang tertinggal di sini. Wow. Dan tentu saja kita juga harus melihat ke dalam peti. Peti. Ya. Selimut. Selimut? Ya, Selimut. Ya. tentu saja, tentu saja. Ya, tentu saja. Tentu saja. Pak, ruangan berikutnya, Kamar mandi. kamar mandi. Ini adalah bagian tambahan dari rumah ini. Kamu juga bisa melihat lantainya. Ya, semuanya benar-benar berubah. Semuanya benar-benar sudah diubah. Mungkin pipa-pipa sudah dipasang. Dan ini adalah tambahan yang dibuat belakangan untuk rumah ini. Jelas sekali. Ya, sayangnya ini juga sudah mulai rusak. Wow. Ini adalah kamar mandi yang sangat sederhana. Iya. Seperti yang bisa Anda lihat, maaf, permisi. Handuknya masih tertinggal di sini. Semuanya masih ada, bahkan tisu toilet pun masih ada. Bau asapnya. Setelah cukur. Jose? Gila. Ini luar biasa. Apakah kamu tertawa? Aku berhasil mengambil gambar. Dan sekarang kita masuk ke ruangan berikutnya. Ini bukan kamar tidur, ini hanya area penyimpanan. Penuh dengan mainan. Wow. Apakah itu seragam atau semacamnya? Itu, Saya rasa itu kemeja dari seragamnya. ada nomornya di situ. 396. Saya rasa itu semacam pramuka. Ya, Pramuka Putra atau Pramuka Putri. Wow, tapi tentu saja versi Portugisnya. Ya. Ya, luar biasa. Wow. Kamu bahkan masih bisa melihat mainan anak-anak yang masih tertinggal di sini. Sebuah mobil pemadam kebakaran kecil. Sebuah bus hijau. Yang ini cukup keren. Ini seperti ada lambangnya di sana dan tempat penyimpanan. Ini luar biasa. Dibuat di Jerman Barat. German. Kita tidak bilang begitu lagi. Dulu ada Jerman Timur dan Jerman Barat sebelum tembok Berlin runtuh. Dan ini dibuat di Jerman Barat sebelum tembok Berlin runtuh. Wow.
Itu penemuan yang luar biasa. Iya. Itu penemuan yang luar biasa. Itu adalah Kastil di Lisboa. Itu bukan kastil, itu hanya sebuah menara. Itu menara. Aku tidak bisa mengatakannya. Menara garis, bukan, itu bukan kastil. Oke, itu bukan kastil. Itu tidak pernah menjadi kastil. Tapi menurutku itu benar-benar indah. Ya, memang begitu. Bagian dalamnya tidak, tapi bagian luarnya iya. Ya, bagian dalamnya hanya putih. Semua yang mereka simpan, semua yang mereka taruh, semua koran-koran itu gila. Aku bahkan tidak tahu kenapa. Ya kenapa kamu harus berhenti? Kenapa seseorang menyimpannya? Aku tahu, dulu mereka membayar untuk ini. Tapi kenapa kamu harus menyimpan begitu banyak koran? Kadang-kadang mereka juga menggunakan koran-koran ini untuk mengisolasi lemari dan barang-barang seperti itu. Tapi baiklah. Ini keterlaluan kalau sampai melakukan itu. White Horse Scotch Whisky. Seseorang dulu sangat suka Scotch Whisky. Dan juga koleksi batu kecil seperti yang bisa kamu lihat di sini. Yang itu ada kristalnya. Itu luar biasa. Mainan di mana-mana lagi. Ya ini ruangan yang luar biasa. Ini seperti ruang mainan. Ya mungkin ini adalah ruang bermain anak-anak. Ya mereka biasa datang dan bermain di sini. Seluruh dinding di belakangnya runtuh. Ini gila. Mari kita lihat yang ini dengan cepat. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak banyak. Oke, ini yang kamu bicarakan tadi di belakang sini. Ya, tepat sekali. Ini yang saya maksud. Itu tirainya. Tirai itu tidak ada di ruangan kecil. Ya. Ya. Oke. Lalu kita punya satu ruangan lagi di sini sebelum kita pergi ke bagian terakhir di sana. Oke, ini juga dulunya kamar tidur. Sudah berapa banyak tempat tidur yang kita lihat? Kurasa sudah 6, 7 mungkin? Iya. Wow. Iya, 6, 7. Wow, ini juga dari pramuka. Bukan pramuka. Mereka punya nama khusus. Itu MP. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat apa sebutannya. Ini terlihat seperti seragam militer lengkap. Ya. Tapi ini semacam zaman dulu, pramuka zaman dulu ya. Tapi Ini adalah benar-benar asli. 1937. Ini adalah Perang Dunia Kedua. Kamu bahkan bisa melihat lambang Portugal di dalam sana dan semuanya. Mereka membuat suara. ya, sepertinya mereka memang membuat suara. Gila. Dan di sini kita punya semacam kait kecil. Saya kira sesuatu digantung dari sini. Saya pikir mungkin lampu, tapi saya tidak yakin. Ini aneh. Saya tidak tahu. Ya. Mungkin lampu minyak atau sesuatu, saya tidak tahu. Beberapa ornamen di dinding, sebuah gambar. Seorang gadis muda, wow. Dan tentu saja, di setiap ruangan, mereka punya salah satu benda ini untuk mencuci diri sebelum tidur. Saya benar-benar suka barang-barang lucu seperti ini. Kamu tidak sering melihat ini di luar Portugal dan Spanyol. Di Prancis saya kadang-kadang melihatnya, tapi tidak banyak. Ini adalah ini yang saya maksudkan. MP, ya? Ya? Musita Portugesa. Oke, itulah siapa mereka. Jadi ini milik yang ini. Iya, jelas, iya. Mungkin ini seperti buku peraturan. Iya. Ini buku peraturannya, iya. Anak-anak harus melewati ini. Mereka harus mengikuti peraturan, mereka pergi ke MP untuk ya didisiplinkan, tapi mungkin juga untuk bersenang-senang. Bersenang-senang? Ya. Saya tidak tahu. Ini benar-benar tua, ini sebelum saya. 2 tempat-tempat besi di ruangan ini untuk anak-anak yang tidur di sini. Beberapa lambang. Bisa melihat lebih banyak mainan. Kamu bisa melihat raket tenis di sini. Wow. Ini juga ruangan yang luar biasa. Ini jelas rumah anak-anak, ruangan anak-anak. Semua mainan itu masih tertinggal di sini. Sudah tidak dimainkan lagi. Oh, iya. Ya, jadi itu bukan gitar, tapi kadang memang dimainkan. Bukan, itu gitar. Itu hanya melompat. Itu gila. Semua barang milik anak-anak itu masih tertinggal di sini. Mainan-mainan di sana. Kadang-kadang aku merasa sangat sedih melihat ini, bahwa mainan anak-anak itu masih tertinggal di sini. Kamu benar-benar bisa melihat bagaimana hidup mereka berlalu. Ya.
Oke, ayo kita masuk ke ruangan terakhir itu. Ini kamar tidur lainnya. Dan yang ini juga terlihat seperti kamar tidur utama menurutku. Tidak juga. Maksudku, Tempat tidur besi itu lebih cocok untuk anak-anak. Dan ya itu versi murah dari tempat tidur kayu tua. tempat tidur dunia modern, tentu saja, tidak ada yang melihat tempat tidurnya. Tapi yang ini sebenarnya sangat indah menurut saya. Lihat bagian ujungnya dengan vas dan bunganya. Saya benar-benar suka yang ini. Dan ini juga masih dibuat. Ini. Sebenarnya tempat tidur yang luar biasa. Kamu bisa lihat masih ada pakaian yang tertinggal di sini. Kamu tahu ini, ada satu hal lagi yang ingin segera saya tunjukkan padamu. Saya pikir ini dipakai di atas topi. Ya. Tepat sekali. Itu yang akan saya lakukan, Itu, wanita itu akan memakai ini. Ya, terutama saat pemakaman dan semacamnya. ya, dan mereka mungkin memakai topi, lalu ini di atasnya. Benar? Di Portugal, sebenarnya tidak pakai topi. 2 meja samping tempat tidur. Jadi itu berarti mungkin ini adalah tempat tidur untuk 2 orang. Ya? Benar kan? Apakah itu? Bukankah itu hal yang normal punya 2 meja samping tempat tidur? Tidak. Kalau kamu sendirian, kamu punya 1 meja samping tempat tidur? Aku tidak tahu. Aku punya 1 meja samping tempat tidur. Aku punya 2 meja samping tempat tidur. Ya, oke. Semua orang punya 2 meja samping tempat tidur. Adik perempuanku juga punya 2 meja samping tempat tidur. Kalian juga begitu? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi di sini kita punya area wastafel di sini. Ini sebenarnya adalah perabot yang cukup indah. Dibuat khusus untuk wastafel seperti itu. Wastafel di sini, kamu meletakkan ember di bawahnya. Kamu juga punya kendi di sini. Jadi semuanya masih bagus, rapi, terjaga. Wow. Dan kemudian lemari di belakangmu di sini. Ini kelihatannya akan segera roboh. Aku harus hati-hati dengan yang satu ini. Tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Oke. Denny, ini saatnya untuk ruangan terakhir di rumah ini. Cukup menyedihkan ya. Iya, benar. Memang. Tapi ini juga salah satu yang paling indah. Ya. Menurut pendapat saya. Mari kita tunjukkan lorongnya dulu. Oke. Oke. Ini adalah pintu depan rumah. Sebenarnya ini adalah pintu yang mungkin digunakan semua orang untuk masuk. Ini juga pintu yang paling besar. Pintu samping itu saya tidak tahu kalau sering digunakan. Tapi di sini ada buku telepon. Jadi saya berasumsi orang-orang akan menaruh telepon mereka di sini dan menelpon dari sini. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Iya. Dan pintu masuknya. Ini adalah kunci rumah dengan kerang yang menempel di atasnya. Itu luar biasa. Ya. Pak, saya mengajak Anda ke salah satu ruangan favorit saya di rumah ini. Bukan hanya karena kursi-kursi yang ada di sini dan bentuk ruangan ini. Wow. Benar begitu? Aku suka sekali. Aku juga punya sesuatu di sini yang benar-benar aku sukai. Aku rasa itu mungkin lampu gantungnya. Ya, ini adalah lampu gantung channel. Ayolah, kamu tidak bisa melihat ruangan ini tanpa melihat lampu gantung kaca ini. Indah, benar-benar indah. Hampir jatuh tadi. Dan di sini, kursi-kursi indah ini di sekelilingnya. Jadi mungkin dulu ini adalah area duduk tempat keluarga berkumpul. Dan mereka hanya berbincang dan minum kopi di malam hari. Ini juga merupakan ruang tamu, karena letaknya di sebelah pintu masuk. Itu juga terlihat seperti ruang tamu, ya? Lihat itu, Wow. boneka yang indah. Itu indah sekali. Iya, Dan kamu tahu dia berasal dari mana? aku tidak tahu. Di sini tertulis Nazare. Itulah tempatnya. Ya, Nazare. Itu tempat dengan ombak terbesar di dunia. Wow, tempat yang pernah aku ajak kamu ke sana. Jadi itu sebenarnya adalah oleh-oleh lama yang berasal dari sana. Wow. Dan aku juga suka radiator yang mereka punya di bawah sini. Mereka juga cukup vintage. Beberapa lukisan di atas sana, buah. Alam itu. Ini terlihat seperti Jerman. Ya, ini Jerman. Jadi kita sudah melihat pakaian Jerman. Kita juga punya lukisan-lukisan Jerman di sini. Jadi jelas banyak pengaruh yang datang dari Jerman. Mainannya juga dari Jerman Barat. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya atau tidak, tapi sepertinya begitu. Tapi ada mainan dari Jerman di sana. Ya, mainan dari Jerman. Ini adalah bangku khas Portugis yang kita punya di bawah sini. Bangku seperti ini biasanya punya dudukan-dudukan terpisah, tapi sebenarnya satu bangku panjang. Saya sangat menyukainya.
Ini adalah benda yang indah. Dan satu lagi dari Jerman. Ya, lihat itu. Ya, yang ini memang lebih mirip Jerman. Ya. Bisa juga Austria, tapi aku rasa ini Jerman. Ya. Ya, aku juga. Ya, aku lihat itu. Ya. Apa ini di bawah sini? Kamu gak punya petunjuk sama sekali. Nggak, aku rasa ini ditulis dalam bahasa Prancis. Lihat, ini ada lubang untuk air. Gak tahu itu apa. Aku sama sekali nggak tahu itu apa. Ada yang tahu ini benda apa? Soalnya menurutku ini indah. Tapi ini filtre, Ma. Filter untuk sesuatu. Mungkin filter? Wow, aku nggak ngerti bahasa Prancis. Dan tentu saja di sini di ujung ada meja. Kepalanya, orang itu masih berbaring di sini dan masih bisa melihat semuanya di sana. Sombrero. Ya, saya buat di Spanyol. Sombrero Spanyol. Kelihatannya seperti Sandman. Ya. Seperti portal dari Sandman. Logonya juga, pria itu punya Sandman di situ. Masih ada lebih banyak gambar yang tersisa di sini. Lihat itu, dari para gadis yang dulu tinggal di rumah ini. Itu pemandangan dari kotaku. Wow, Wow. ini luar biasa. Pria ini duduk di sana, di dekat sumur. Dan di belakang sini, kamu bahkan bisa melihat kastilnya. Ya. Itu luar biasa. Ya, itu foto yang sangat lama. Meja itu adalah tempat dia biasa bekerja dan menjalankan usahanya. Luar biasa tempatnya, Denny. Bahkan ada tempat tidur bayi di pojok ruangan sini. Dan ada jaket militer juga di sebelahmu. Serius, aku bahkan belum melihatnya. Lihat itu. Jaket militer lagi. Gila. Rumah ini. Rumah ini. Iya. Jadi kita baru saja melihat seluruh rumah keluarga Saraiva, melihat kehidupan mereka, mendokumentasikan kehidupan mereka, dan saya benar-benar ingin berterima kasih kepada mereka atas semua itu. Saya sangat menikmati berjalan-jalan di sini, membuka kapsul waktu ini, dan mengabadikannya di YouTube selamanya. Jika Anda suka video ini, silakan like videonya, subscribe ke channel ini, dan tulis komentar yang baik di kolom komentar. Ada juga link Patreon di mana Anda bisa mendukung channel ini, dan ada juga link untuk Denny di mana Anda bisa melihat apa yang dia buat di channelnya. Terima kasih. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton video minggu ini, dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Dadah, aku sayang kalian. Dadah.